Instruktur sketsa gerak adalah alat yang memungkinkan Anda untuk menambahkan sedikit penangkapan gerak dengan kursor Anda. Di dalam After Effects, keuntungan utama di sini adalah Anda bisa mendapatkan gerakan yang cukup organik karena merekam gerakan mouse Anda secara real time, serta dapat dengan cepat keluar kasar. Keyframe posisi. Dengan sketsa di tempat, kita bisa menggunakan bagian dalam After Effects yang lebih halus untuk menyederhanakan keyframes dan menyempurnakan dari sana. Jadi di komposisi ini saya punya beberapa awan, dan saya punya komposisi lain dengan animasi lalat. Jadi saya ingin lalat bergerak di dalam komposisi utama saya. Saya akan menggunakan sketsa gerak untuk melakukan itu. Tapi untuk menggunakannya, saya perlu memiliki lapisan untuk membuat sketsa. Jadi mari kita lanjutkan dan klik kanan di sini dan buat solid baru. Dan saya akan membuat ukuran padat ini cukup kecil. 100 kali ke 100. Jadi saya bisa melihatnya di jendela komposisi saat saya klik dan seret memindahkannya. Jika itu lebih besar, mungkin terlalu rumit untuk dilihat di mana tepatnya kita berada. Jadi saya akan memilih white solid itu. Datang ke sini ke window dan gulir ke bawah ke sketsa gerak. Sketsa gerak membuka panel ini di sini. Dan Anda akan melihat bahwa kami memiliki kecepatan tangkap pada ke-100. Itu waktu nyata default. Kita dapat memilih untuk mempercepatnya atau memperlambatnya. Kami akan membiarkannya di 100 untuk saat ini. Smoothing adalah sesuatu yang bisa kita lakukan setelahnya. Jadi saya akan membiarkannya sebagai default. Jika Anda berurusan dengan banyak lapisan di dalam komposisi Anda mungkin ingin mengaktifkan wireframe untuk mendapatkan kinerja kecepatan yang lebih tinggi. Aku akan pergi ke depan dan meninggalkan latar belakang saya untuk memberikan semacam konteks. Jadi kita melihat durasi awal dan akhir di sini. Dan itulah seluruh durasi komposisi kami. Ayo lanjutkan dan klik mulai tangkap. Anda akan melihat bahwa mouse saya berubah menjadi garis bidik. Dan saya belum mengklik apapun. Yang kedua saya mulai mengklik. Garis waktu akan diputar. Dan itu akan mulai merekam gerakan mouse. Jadi mari kita keluar dari layar di sini. Dan aku akan klik. Garis waktu diputar. Mari kita lanjutkan dan mulai membuat sketsa. Sedikit jalan untuk terbang kami. Ketika Anda melepaskannya, Anda akan melihat akhir atau hasilnya. Jalur gerak. Itu memutar-mutar padatan putih kita. Dan Anda akan melihat bahwa kami telah membuat beberapa bingkai kunci posisi di sini. Mari kita kembangkan ke seluruh garis waktu. Jadi kita bisa melihat semua keyframe. Dan ayo maju dan hit 0. Dan pratinjau pemutaran itu. Oke, ada terlalu banyak bingkai utama di sini. Dan untuk itulah opsi perataan. Kami memiliki kemampuan untuk mengaturnya di sini. Tapi dengan cara ini, kita bisa memilih untuk memuluskannya. Dan memiliki kemampuan untuk membatalkan jika kita tidak suka caranya memuluskan sesuatu. Jadi, ayo lanjutkan dan pilih position keyframes kita. Kami akan kembali ke sini ke window dan pergi ke smooth. Sekarang di panel ini, kami memiliki toleransi yang diatur ke 1. Mari kita lanjutkan dan mulai dari sana. Dan kami akan mengatakan terapkan. Dan jika kita tidak menyukainya, kita selalu dapat membatalkan. Wow, yang benar-benar membersihkan sedikit keyframe. Dan sekarang kita hanya tersisa sedikit, tapi jauh lebih mudah untuk mengelola sekarang. Jika kita ingin men-tweak jalan dan mungkin mendorong ini sedikit ups. Mari kita batalkan itu. Mari kita lanjutkan dan pilih 1 atau 2 bingkai kunci saja. Jika kita mau, kita benar-benar dapat menyenggol ini. Mungkin dia terbang sedikit lebih rendah di sini. Baiklah, terima kasih lancar. Itu banyak membantu. Mari lanjutkan dan bawa komposisi terbang kita ke sini. Dan saya ingin mengasuh lalat ke padatan putih. Jadi mari kita lanjutkan dan pilih fly kita.
kami akan melanjutkan di bawah kolom induk di sini. Kami akan pilih pick whip kami, dan seperti yang kita lakukan, ayo lanjutkan dan tahan shift dan targetkan padatan putih. Dan ketika kita melakukan itu, lalat akan melompat ke posisi padatan putih dan mewarisi sifat-sifatnya. Skala, posisi, dan rotasi. Saya harus mengatakan, itu tidak benar-benar mengambil bingkai utama dari padatan putih. Itu hanya mewarisi nilai-nilai pada saat itu, ketika kita mengasuhnya. Jadi lalat kita agak terlalu besar. Jadi mari kita turun ke skala kita. Dan sikut ini hingga mungkin ke 30. Ya, 30% terlihat cukup bagus. Rotasi kami tidak aktif, jadi kita harus menyerahkan keyframe itu. Saya hanya akan membuat beberapa keyframe di sini, jadi mari kita ikuti arah jalur gerak di sini. Dan di bagian atas kunci, atau atas loop the loop, kami berputar di sana. Agak ke arah bawah, kita berputar di sini. Dan di bagian bawah jalur gerak ini, kita berada di suatu tempat di sana, dan kemudian kita mulai memutar ke atas. Dan kemudian kita keluar layar. Baiklah, itu terlihat cukup bagus. Mari kita lanjutkan dan memainkannya kembali. Mari matikan visibilitas padatan putih dan pratinjau. Ya, saya suka itu. Ini akan keren untuk memiliki jalan kecil, bahwa lalat mulai menggambar di belakangnya. Untuk menunjukkan di mana dia berada, sedikit jalan setapak. Jadi kita bisa membuatnya dengan menggunakan padatan putih ini. Kami memiliki informasi ini. Mari lanjutkan dan aktifkan kembali ini. Informasi jalur ini, informasi posisi, tersedia untuk kita. Jadi saya akan menyalin ini. Dan saya akan membuat layer bentuk baru. Dan di dalam lapisan bentuk ini, mari kita lanjutkan dan memutar ini ke bawah. Anda akan melihat bahwa tidak ada konten apapun di sana. Jadi mari tambahkan jalur kosong baru. Di dalam jalur ini, mari kita kembali ke awal dan klik pada path. Dan di sini kita benar-benar dapat menempelkannya. Dan sekarang kami memiliki informasi jalur kami. Di dalam lapisan bentuk ini, meskipun itu tidak persis berbaris, dan jadi apa yang perlu terjadi di sini adalah bahwa lapisan bentuk ini terpusat atau jangkar menunjuk di tengah. Titik jangkar ini perlu hidup di tempat lain, dan jika kita mengambil transformasi kita di sini dan pindahkan posisi ini ke 0,0, Anda akan melihat bahwa kami memiliki informasi jalur yang ditampilkan sekarang di tempat jalur lalat kita. Baiklah, jadi kita tidak melihat apa-apa di dalam lapisan bentuk kita di sini. Jadi mari kita lanjutkan dan tambahkan stroke. Baiklah, dengan stroke kami dipilih. Mari kita putar ke bawah ini dan meningkatkan lebar stroke. Baiklah, sekarang kita melihatnya. Itu keren. Tapi saya lebih suka garis putus-putus ini, mungkin jalan putus-putus, dan Anda dapat melakukannya di dalam After Effects di sini. Di bawah parameter stroke, kami memiliki tanda hubung. Ayo lanjutkan dan putar ini ke bawah, dan tambahkan tanda hubung. Jadi kita memiliki tanda hubung yang diberi jarak puluhan. Mari kita pergi ke depan dan mungkin di suatu tempat di sekitar ini, mungkin ke 50. Dan saya akan melengkapi ini dengan line cap. Bukannya bat cap di sini. Mari klik dan seret ke bawah ke rounded caps. Dan sekarang tanda hubung itu menjadi bulat. Oke, jadi hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah untuk menganimasikan pattern ini saja saat lalat sedang terbang.
Begitu juga dengan shape layer selected saya. Mari kita turun ke tambah dan sertakan trim paths. Mari kita putar ke jalur trim dan mulai dari frame 0, di mana akhirnya sebenarnya 0%. Jadi mari kita buat keyframe 0% dari jalur trim akhir. Dan saat kami berlayar, kita mungkin bisa bertahan dengan mencapai akhir. Dan pengaturan ini mendekati 100% saya kira. Ke-98. Dan di suatu tempat di tengah mari kita periksa baik-baik saja. Jadi sepertinya jalur trim kita sedikit di depan. Jadi mari klik dan seret, dan tambahkan keyframe kembali ke sini. Dan kami sedikit di depan sini. Jadi kami akan klik dan seret ini kembali. Mari kita periksa di suatu tempat di sini. Sepertinya kita baik-baik saja di sana. Baiklah, mari kita gulir ke atas dan nonaktifkan visibilitas weight solid kami. Dan mainkan kembali itu. Kami memiliki sesuatu di atas sana. Itu tidak cocok dengan baik. Mari kembali ke shape layer kita. Dan mulai. Ini kembali ke 0. Baiklah. Mari pratinjau lagi. Baiklah, besar. Itu terlihat cukup bagus. Jadi di sini di video ini, kami melihat sketsa gerakan itu di After Effects, memungkinkan kita kemampuan untuk menggunakan input real time dari mouse kita untuk membuat gerakan realistis dengan cepat.